Halal adalah sesuatu yang telah diperbolehkan oleh syariat. Dengan kata lain, sebuah produk yang dinyatakan halal, baik dari cara memperoleh atau membuatnya, telah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kata halal ini seringkali disandingkan dengan kata thayyib. Sesuatu yang thayyib yaitu sesuatu yang tidak diharamkan oleh nas, suci secara substantif, tidak najis, tidak membahayakan, baik bagi tubuh, akal maupun jiwa saat dikonsumsi, serta makanan atau minuman yang dinilai enak dan layak dikonsumsi. Jadi, halalan thayyiban adalah segala sesuatu yang halal dari status hukumnya atau tidak ada larangan, dan thayyib atau baik dari komposisi materialnya. Ada banyak ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan kata halal. Salah satunya termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 168, di mana Allah berfirman, "Wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di muka bumi yang halal lagi thayyib, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kalian." Ayat ini diperkuat dengan sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Sesuatu yang halal telah jelas, dan yang haram juga telah jelas. Dan di antara keduanya ada perkara subhat atau samar-samar. Barang siapa menjaga diri dari perkara yang subhat itu, berarti ia telah menjaga agama dan kehormatannya. Barang siapa terjatuh kepada yang subhat, berarti ia telah terjatuh dalam yang haram." Hadis riwayat Bukhari. Produk halal yang saat ini menjadi tren tidak sebatas hanya makanan dan minuman, tapi juga sudah merambah ke obat dan kosmetika. Hal ini menjadi penting, apalagi untuk masyarakat Indonesia sebagai negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia. Indonesia menjadi perhatian dunia sebagai konsumen penerima produk jenis makanan, minuman, obat, dan kosmetika yang terjamin mutu dan kehalalannya. Beberapa poin penting terkait kehalalan produk, utamanya makanan dan minuman, dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 168, serta ayat 172 hingga 173, Surat Al-An'am ayat 145, juga Surat Al-Ma'idah ayat 90 hingga 91. Di antaranya, yang diharamkan adalah daging babi, hewan yang disembelih dengan menyebut selain nama Allah, bangkai, darah, dan homer. Disebutkan pula tata cara yang baik dalam penyembelihan hewan, seperti harus menggunakan alat yang tajam dan tidak boleh menggunakan tulang, kulit, dan kuku. Dalam setiap syariat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti terdapat manfaat dan hikmah. Jika diteliti lagi, ternyata mengkonsumsi babi memiliki dampak yang tidak baik untuk kesehatan tubuh manusia, seperti cacing parasit yang banyak terkandung dalam daging babi, karena bahan dasar makanan dari babi berasal dari mana saja, termasuk kotorannya sendiri, bahkan dari bangkai dan anaknya sendiri. Cara hidup babi yang kotor inilah yang membawa pengaruh buruk, termasuk jumlah parasit yang banyak di dalam tubuhnya. Di samping itu, daging babi memiliki kandungan kadar lemak jenuh yang tinggi dan kolesterol, sehingga turunan produk babi berupa minyak babi diganti dengan minyak zaitun atau jenis minyak nabati lainnya untuk mengurangi efek lemak berlebih dalam tubuh. Dalam hal penyembelihan, hasil penelitian juga menyebutkan bahwa penyembelihan melalui jalur yang disyariatkan agama ini ternyata memiliki hikmah lain, yaitu kualitas daging yang dihasilkan lebih empuk dan berair, serta memiliki pH ideal, yaitu 5,6. Menurut Fazlian Zainal Abidin dan kawan-kawan dalam Halal System in Meat Industries tahun 2019, hewan yang disembelih dengan metode kejang-kejut menjadikan hewan trauma, di mana kandungan glikogen di otot mereka diaktifkan dan menjadikan daging keras. Dalam hal minuman, penggunaan minuman tidak halal yang dilarang oleh agama adalah homer yang bersifat memabukkan. Ini disebabkan karena ada efek rusaknya hati berupa sirosis hati, kerusakan pankreas, dan berujung kepada sistem saraf pusat manusia yaitu otak.
Seseorang yang sudah pernah mengkonsumsi khamr atau sesuatu yang memabukkan biasanya akan dicetak oleh bagian doktrin otak dan meminta untuk diberikan asupan, sehingga membuat seseorang kecanduan. Jika kecanduan ini dipenuhi terus-menerus, maka akan merusak otak sebagai salah satu komponen penting dalam tubuh manusia. Maka meninggalkan minuman yang memabukkan atau khamr menjadi salah satu usaha kita untuk menjaga kesehatan sebagai salah satu anugerah Allah yang sangat penting. Selain mengetahui pentingnya mengkonsumsi dan menggunakan produk-produk halal, kita juga harus mengenali produk-produk itu secara lebih dalam lagi. Dan untuk mengenali produk makanan dan minuman halal perlu adanya deteksi. Deteksi menurut KBBI adalah usaha menemukan dan menentukan keberadaan, anggapan atau kenyataan. Usaha menemukan ini bisa dilakukan dengan cara mencermati bahan baku dan juga mencermati proses pembuatannya. Syarat yang pertama untuk memenuhi makanan dan minuman tetap halal dikonsumsi yaitu sumber bahan bakunya. Sumber bahan baku binatang tentu bukan binatang yang telah disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis tentang keharamannya, serta disembelih sesuai tuntunan. Sumber bahan baku tumbuhan, bukan tumbuhan narkotika atau masuk kategori tumbuhan yang tidak merusak tubuh dan akal. Sumber bahan baku mikroorganisme tidak mengalami kontak dengan bahan non-halal. Sumber bahan baku kimiawi, bahan yang tidak bersinggungan dengan bahan non-halal. Dan sumber bahan baku khamr, bahan yang tidak bisa menjadi halal. Syarat kedua yang harus dipenuhi agar makanan dan minuman tetap halal dikonsumsi, yaitu perjalanan proses produksi yang tidak terkontaminasi dengan bahan baku non-halal. Produk yang awalnya suci, namun jika terkontaminasi bahan najis pada ukuran tertentu, lantas akan dihukumi sama dengan produk yang najis dan tidak boleh dikonsumsi. Bagaimanakah menghindari najis saat proses produksinya? Yaitu dengan membersihkannya sesuai tuntunan kaidah agama Islam. Jika sumbernya air kencing bayi laki-laki yang hanya minum ASI saja, maka cara menghilangkan najisnya cukup dengan mencipratkan air bersih. Apabila itu bangkai binatang kecuali ikan dan belalang, darah, sisa pencernaan air kencing dan khamr, kotoran binatang atau manusia, maka cara menghilangkan najis harus dibilas dengan air bersih mengalir hingga hilang bau dan warnanya. Boleh menggunakan deterjen setelah dibersihkan dengan air bersih mengalir jika diperlukan. Apabila itu babi dan anjing, maka cara menghilangkan najisnya segera dibilas dengan air bersih yang mengalir sebanyak 6 kali, membilas dengan air bersih mengalir dan dicampur tanah atau debu 1 kali. Dalam lingkup yang besar, ternyata produk halal sangat berpengaruh terhadap penguatan ekonomi nasional. Industri halal di Indonesia diuntungkan dengan besarnya jumlah penduduk yang beragama Islam. Menurut World Population Review tahun 2020, jumlah tersebut mencapai 229 juta jiwa dari jumlah total penduduk 273,5 juta jiwa. Banyaknya penduduk muslim tentu berpengaruh pada besarnya konsumsi barang-barang halal yang beredar di masyarakat. Dukungan pemerintah terhadap jaminan produk halal ikut memperbesar pengaruh konsumsi tersebut. Setiap tahun, produk domestik bruto yang berasal dari ekonomi halal berada pada kisaran 3,8 miliar dolar Amerika. Angka ini bukan jumlah yang kecil. Sebagaimana dilaporkan The State of Global Islamic Economy Report tahun 2020-2021, industri halal di Indonesia menduduki peringkat keempat. Posisi ini sekaligus menempatkan Indonesia dalam jajaran 10 top player pelaku industri halal di kancah global. Pemerintah juga telah membangun kawasan industri halal, misalnya Halal Modern Valley di Serang, Banten, Safe and Lock Halal Industrial Park di Sidoarjo, Jawa Timur,
dan Bintan Inti Halal Hub di Teluk Lobang, Kepulauan Riau. Melihat potensi dan betapa luasnya permintaan pasar produk-produk halal, salah satu kebutuhan yang menjadi perhatian bagi konsumen muslim sekarang adalah tersedianya label sertifikasi halal dari produk yang akan dibeli. Semakin besarnya perhatian konsumen muslim atas jaminan produk halal di negara Indonesia, melahirkan kebutuhan adanya aturan secara khusus oleh negara yang menjadi landasan yuridis dalam melaksanakan jaminan produk halal tersebut. Lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang berisi tentang jaminan produk halal atau UU JPH, serta Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Jaminan Produk Halal merupakan sebuah bentuk kehadiran negara dalam usaha mengatur jaminan produk halal dalam rantai produksi dari pelaku usaha hingga sampai di tangan konsumen akhir. Di sisi lain, UU JPH bisa disebut sebagai payung hukum bagi pengaturan produk halal. Jaminan produk halal dalam undang-undang ini mencakup berbagai aspek, tidak hanya obat, makanan, dan kosmetik, akan tetapi lebih luas dari itu, menjangkau produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Jaminan produk halal secara teknis kemudian dijabarkan melalui proses sertifikasi. Dalam pengajuan sertifikasi halal, ada beberapa prinsip yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha. Di antaranya adalah, pertama, memastikan produk yang dihasilkan sesuai ketentuan halal dan menjamin kehalalan produk di seluruh rangkaian proses produk halal. Kedua, memastikan tidak terjadi kontaminasi barang haram. Ketiga, menjaga kesinambungan proses produksi halal. Selain itu, memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur, memisahkan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan tidak halal. Selain itu, memiliki penyelia halal yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan dan melaporkan perubahan komposisi bahan dan BPH atau proses produksi halal. Tren yang sangat besar dari produk halal ini melahirkan gaya hidup halal, baik dalam taraf nasional maupun dunia. Dan di waktu yang bersamaan, melahirkan industri halal di seluruh belahan dunia. Dalam aspek ekonomi, berdasarkan laporan yang dirilis Warta Ekspor Kementerian Perdagangan Republik Indonesia tahun 2015 menyebutkan bahwa tingkat konsumsi masyarakat Muslim terhadap produk makanan dan minuman halal tahun 2013 mencapai 1,29 miliar US dollar. Dari sektor pariwisata, bahkan negara-negara non-Muslim pun memiliki kepentingan label halal untuk memastikan para wisatawan Muslim mau mendatangi negaranya. Hari ini, perbincangan mengenai gaya hidup halal juga telah dengan mudah kita temukan di media sosial. Bisa kita saksikan misalnya para food vlogger di Indonesia ketika mereview makanan perlu menyampaikan kepada para penontonnya tentang kehalalan suatu makanan. Hal tersebut penting mengingat sebagian besar penonton channel mereka adalah Muslim. Dari sini kita menatap optimisme bahwa tren halal akan semakin besar di tahun-tahun